Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Kartika Putri, NIM 1901550041. Di sini saya mengerjakan UAS rekayasa perangkat lunak. Di sini saya membuat sistem informasi registrasi pasien rawat jalan pada puskesmas sehat. Pada puskesmas sehat mengalami sebuah kasus permasalahan, yaitu 1. Antrian pasien yang tidak teratur, 2. Lamanya pelayanan yang diberikan kepada pasien, 3. Lamanya proses registrasi yang dijalankan, 4. Tidak tentunya estimasi waktu kedatangan pasien, 5. Terbatasnya ruang tunggu, 6. Lamanya mendapatkan nomor antrian. Dari kasus yang terjadi pada puskesmas sehat, maka saya membangun sebuah sistem informasi registrasi pasien rawat jalan pada puskesmas sehat agar membantu pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal dan memudahkan mendapatkan nomor antrian dengan mudah dan efisien. Untuk membuat sistem registrasi online ini menggunakan rancangan diagram use case, kelas diagram, dan activity diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Pada gambar use case terdapat aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu aktor pasien dan aktor petugas. Pasien memiliki akses untuk melakukan registrasi pendaftaran online. Pasien dapat melihat beranda, melihat jadwal poli dan dokter, melakukan registrasi, dan yang terakhir mendapatkan jadwal antrian. Lalu ada aktor petugas, dia memiliki akses untuk mengelola data. Petugas dapat melihat data, dapat mengelola data pasien, dan mengelola data jadwal poli dan dokter. Lalu petugas dapat memverifikasi data registrasi pasien. Untuk include dan extend-nya, pasien harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar menerima verifikasi dari sistem. Lalu, pasien harus melakukan registrasi jika ingin mendapatkan nomor antrian. Lalu, ada petugas harus melihat data terlebih dahulu jika ingin mengelola data pasien, jadwal poli, dan dokter. Kemudian yaitu kelas diagram. Pada gambar kelas diagram terdapat 5 kelas, yaitu kelas pasien, kelas petugas, kelas antrian pasien, registrasi, dan data pasien. Kelas pasien terdapat 9 atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, umur, jenis kelamin, username, dan password. Untuk kelas antrian pasien terdapat 5 atribut, yaitu no antrian, ID pasien, nama pasien, tanggal kunjungan, dan tanggal periksa. Untuk kelas petugas terdapat 9 atribut, yaitu ID petugas, nama petugas, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, umur, jenis kelamin, username, dan password. Untuk kelas registrasi terdapat 7 atribut, yaitu no registrasi, ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, nomor telepon, umur, dan username, dan password. Lalu yang terakhir adalah kelas data pasien. Terdapat 6 atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, tanggal kunjungan, tanggal periksa, poliklinik, dan alamat. Kelas pasien melakukan relasi ke antrian pasien. Banyak pasien hanya bisa mendapatkan 1 nomor antrian. Banyak pasien melakukan pengisian 1 data registrasi. 1 petugas mengelola 1 data pasien. 1 petugas melakukan data registrasi pasien. Kemudian yaitu activity diagram. Pasien melakukan login ke halaman login pasien. Lalu pasien menginput username dan password. Lalu sistem memvalidasi login pasien. Jika data benar, maka langsung masuk ke halaman menu utama. Kemudian yaitu
Login petugas. Petugas masuk ke halaman login petugas. Lalu petugas menginput username dan password. Setelah itu, sistem akan memvalidasi login tersebut. Jika data benar, maka petugas akan masuk ke halaman menu utama. Kemudian yaitu registrasi pasien. Di sini pasien masuk ke halaman menu utama. Setelah itu, pasien membuka jadwal. Lalu sistem akan menampilkan halaman jadwal. Setelah itu, pasien dapat melihat jadwal poli dan dokter. Selanjutnya, pasien melakukan registrasi. Kemudian sistem memverifikasi registrasi pasien. Jika data salah, maka pasien harus mengulangi kembali mengisi registrasi. Jika data benar, maka pasien akan mendapatkan nomor antrian dan jadwal. Kemudian yaitu petugas mengolah data. Petugas masuk ke halaman utama, lalu petugas membuka data pasien. Kemudian sistem akan menampilkan halaman data pasien. Kemudian petugas dapat mengelola data pasien dan bisa mengubah data pasien. Kemudian sistem akan memverifikasi ubah data pasien. Jika data salah, maka petugas harus mengubah data pasien kembali. Jika data benar, maka petugas mendapatkan data yang telah sukses diubah. Selanjutnya yaitu tampilan test case black box testing. Ini merupakan halaman utama dari website Puskesmas Sehat. Di sini terdapat home, pelayanan, informasi, dan pendaftaran. Pasien bisa langsung melakukan login jika pasien lama. Kemudian di tampilan kedua ini adalah tampilan login. Pasien diharuskan mengisi username dan password, lalu login. Jika lupa password, bisa memilih yang ini. Di sini merupakan tampilan reset untuk lupa password. Jika pasien ingin mengubah password, harus mengisi terlebih dahulu, lalu simpan perubahan. Jika sudah, maka pasien akan menerima kode OTP dari SMS yang lalu dikonfirmasi, dan jika sukses, maka akan seperti ini tampilannya. Lalu pasien langsung masuk ke login sekarang dan kembali melakukan pengisian username dan password, lalu login. Nah, di sini merupakan tampilan berandanya. Terdapat buat perjanjian, antrian, jadwal, dokter, poli, dan virtual card. Karena ini sistem untuk registrasi, maka buat perjanjian. Di sini pasien disuruh untuk menginput nama dokter, memilih unitnya, lalu memilih poli. Setelah diisi, lalu pilih cari. Setelah itu, pasien akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Pasien diharuskan untuk mengisi NIK atau nomor rekam medis pasiennya dan tanggal lahir pasien. Jika sudah, langsung klik proses. Di tampilan ini, pasien mengisi data yang berwarna putih, karena yang data berwarna abu-abu itu tidak perlu diubah. Jika sudah, semuanya langsung diklik proses. Lalu nanti pasien akan mendapatkan nomor antrian seperti ini. Lalu jika sudah, bisa langsung disilang dan pasien bisa menunjukkan kepada petugas tiket tersebut. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.